Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Melati Sensei dalam pembahasan Nihongo Rakuraku, bahasa Jepang untuk SMK. Dalam pembahasan kali ini, kita masih melanjutkan tema 9, Kekono Seikatsu, yaitu di tujuan pembelajaran keempat sampai keenam. Yang keempat, mampu menjelaskan keadaan ruangan atau tempat di sekolah. Yang kelima, mampu bertanya dan mengonfirmasi seragam yang digunakan saat kegiatan tertentu. Dan yang keenam, mampu bercakap-cakap tentang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Mari kita mensurvei kebersihan sekolah. Bagaimana kebersihan ruangan di sekolah kita? Sudah bersihkah? Oke, ada dua ilustrasi yang sebenarnya sama-sama ruang kelas, hanya berbeda tingkat kebersihannya ya. Oke, kita dengarkan audionya. 教室はとてもきれいです。きれいです。教室は少し汚いです。教室は汚いです。 Oke, kyoshitsu atau ruang kelas. Pada dasarnya hanya ada dua keadaan ya, kire dan kitanai. Kire artinya, kalau dalam tema sebelumnya, tema Kazoku memang dijelaskan kire itu cantik karena di sana menjelaskan sifat orang. Tapi kalau dalam keadaan ruangan berarti bersih. Atau kalau untuk pemandangan bisa juga artinya indah. Oke, di sini bersih ya. Kemudian kita naik kebalikannya kire, yaitu kotor. Nah, untuk lebih spesifik dalam hal level kebersihannya, berarti kita pakai totemo dan skoshi. Totemo untuk sangat dan skoshi sedikit. Jadi, kyoshitsu wa totemo kirei desu. Berarti kelasnya sangat bersih. Kemudian kyoshitsu wa kirei desu. Kelasnya bersih. Bersih saja begitu ya. Kemudian kyoshitsu wa skoshi kitanai desu. Kelasnya sedikit kotor. Kemudian kyoshitsu wa kitanai desu. Berarti fix kelasnya kotor. Selanjutnya, Eko dan Sakura sedang melaporkan kondisi beberapa ruangan. Ruangan apa yang dilaporkan dan bagaimana kondisinya? Kita dengarkan audio contohnya. 1、図書室はとてもきれいです。 Oke, Toshoshitsu wa totemo kirei desu. Toshoshitsu berarti perpustakaan ya. C. Kemudian tadi keadaannya totemo kirei desu. Sudah betul. Selanjutnya, 2、トイレは汚いです。toire wa kitanai desu. Toire, toilet ya. Kemudian keadaannya kitanai. Kita lihat. Betul. Selanjutnya, 3、食堂は少し汚いです。 shokudo wa skoshi kitanai desu. Shokudo, kantin. Keadaannya skoshi kitanai. Mungkin karena ada berceceran sisa makanan ya. Selanjutnya, 4、実習室はきれいです。jishūshitsu wa kirei desu. Jishūshitsu, ruang praktik. Seperti apa? Kirei. Oke. Masuk ke tujuan pembelajaran yang kelima, seragam apa yang dikenakan pada masing-masing kegiatan di sekolahmu? Nah, di sini ada 6 ilustrasi seragam. Mulai dari yang pertama, OSIS ya, putih abu-abu. Kemudian yang kedua, batik. Yang ketiga, pramuka. Yang keempat, seragam untuk kerja bengkel. Kemudian yang kelima, seragam putih hitam. Dan yang keenam, seragam untuk PKL.
Kita dengarkan audionya. 1、白とグレーの制服。白とグレーの制服を着ます。2、学校のバティック。学校のバティックを着ます。3、ボーイスカウトの制服。ボーイスカウトの制服を着ます。4、作業着。作業着を着ます。5、白と黒の制服。白と黒の制服を着ます。6、実習用の服。実習用の服を着ます。Oke, 白とグレーの制服。白とグレーの制服を着ます。Oke, 白とグレー berarti putih dan abu-abu. Seifuku, seragam. Kalau fuku, pakaian secara umum. Kalau seifuku, artinya seragam. Shiro to grey no seifuku berarti seragam putih abu-abu. Oke, kemudian kalimatnya shiro to grey no seifuku kimas. Kimas itu memakai. Kalau dalam tema sebelumnya kalian tahu kimas itu datang ya. Teman-temannya ikimas dan kairimas. Tapi kalau di sini kimas artinya memakai. Berarti memakai seragam putih abu-abu. Kemudian gakko no batik ko kimas berarti memakai seragam batik sekolah. Boy Scout no seifuku o kimas berarti memakai seragam pramuka. Sagyogi o kimas berarti memakai seragam kerja bengkel. Kemudian shiroto kuro no seifuku o kimas memakai seragam putih hitam. Yang terakhir, jishuyo no fuku o kimas berarti memakai pakaian untuk PKL atau untuk magang. Masih dengan ilustrasi, di sini ada 5 ilustrasi kegiatan ya. Yang pertama sudah jelas pensi, yang kedua wawancara. Kemudian yang ketiga sedang praktik dan di sini ada penilainya. Berarti sedang ujian praktik atau mungkin kalau kalian mengenalnya UKK ya, ujian kompetensi keahlian. Kemudian yang keempat sedang kunjungan perusahaan atau kunjungan industri. Dan yang kelima sedang apa kira-kira? PKL ya mungkin atau magang. Kita dengarkan audionya. 1、文化祭。文化祭の時、面接の時、面接。3、実技試験。実技試験の時、実技試験の時、作業着を着ます。4、会社訪問。会社訪問の時、会社訪問の時、学校のバティックを着ます。5、実習。実習の時、実習の時、実習用の服を着ます。文化祭。文化祭の時。文化祭の時、白とグレーの制服を着ます。Oke, bungkasai pentas seni ya. Bungkasai no toki. Toki di sini berarti saat. Berarti saat pensi atau ketika pensi, shiro to grey no seifuku o kimasu, memakai seragam
putih abu-abu. Kemudian yang kedua, mensetsu no toki shiro to kuro no seifuku o kimasu. Saat wawancara, mensetsu itu wawancara, memakai seragam putih hitam. Kemudian yang ketiga, jitsugi shiken no toki sagyogi o kimasu. Hai, berarti saat ujian praktik atau UKK memakai seragam kerja bengkel atau pabrik. Dan yang keempat, kaisha homon no toki gakko no batiku wo kimasu. Saat KI atau kunjungan industri memakai seragam batik sekolah. Yang terakhir, jishu no toki jishuyo no fuku wo kimasu. Saat PKL atau magang memakai pakaian PKL. Oke. Kenta sedang menanyakan kepada Bu Ina seragam apa yang dikenakan pada kegiatan di sekolah, apa kegiatan yang ditanyakan, dan seragam apa yang harus dipakai. Sudah ada contohnya ya, kita dengarkan audionya. 1、稲先生、会社訪問の時、何を着ますか？学校のバティックです。バティックですね。わかりました。Oke, Kenta bertanya, Kaisha homon no toki nani o kimasu ka? Saat kunjungan industri, memakai apa? Jadi kalau ingin bertanya memakai pakaian apa itu nani o kimasu ka? Terus jawabannya Ina Sensei, gakko no batiku desu. Berarti memakai seragam batik. Oke, tadi kegiatannya kaisha homon. Yang kaisha homon D ya, kemudian gakko no batik E. Hai. Betul, kemudian selanjutnya. 2、稲先生、実技試験の時、何を着ますか？実習用の服です。実習用の服。はい、わかり Oke, まし kita た。 tanya, Jitsugi shiken no toki nani o kimasu ka? Saat UKK memakai pakaian apa? Jawab Ina Sensei, jishuyo no fuku desu. Oke, berarti jawabannya Jitsugi shiken. Hai, ini praktik kemudian sedang dinilai. A dan jishuyo H. Kita lihat jawabannya. Hai, betul. Selanjutnya, 3、稲先生、文化祭の時、何を着ますか？好きな服、いいですか？いいえ、白とグレーの制服ですよ。ああ、そうですか。 Kenta bertanya, Bunkasai no toki nani o kimasu ka? Saat pensi memakai pakaian apa? Kemudian masih Kenta lagi bertanya lagi, Suki no fuku ii desu ka? Bolehkah memakai suki no fuku, pakaian yang disuka atau pakaian bebas terserah? Kemudian jawabnya Ina Sensei, iye, tidak boleh. Memakainya shiro to gure no seifuku desu yo. Shiro to gure berarti pakai putih abu-abu. Oke, Bunkasai mana? Yang C ya. Kemudian shiro to gure. Hai. Terakhir, 4、稲先生、面接の時、何を着ますか？白とグレーの制服ですか？いいえ、白と黒の制服です。白と黒の制服。わかりました。ありがとうございます。 oke. Kenta-san bertanya, Mensetsu no toki nani o kimasu ka? Saat wawancara memakai pakaian apa? Kemudian masih Kenta, shiro to gure no seifuku desu ka? Apakah memakai seragam putih abu-abu? Jawabnya Ina Sensei, iye. Tidak, pakainya shiro to kuro no seifuku desu. Memakai pakaian putih hitam. Mensetsu ai B. Kemudian shiro to kuro G. Hai, betul. Ada percakapan ya.
Kita dengarkan audionya. 文化祭の時、何を着ますか？白とグレーの制服を着ます。白とグレーの制服です。Oke, Kenta-san bertanya, Bungasai no toki, nani o kimasu ka? Saat pensi memakai pakaian apa? Nani o kimasu ka? Nah, Ina Sensei, cara menjawabnya ada dua ya. Yang pertama, shiroto gurei no seifuku o kimasu. Jadi sesuai grammarnya, sesuai bunponya. Pertanyaannya kimasu ka? Jawabannya kimasu. Atau bisa juga hanya dengan des. Shiroto gurei no seifuku desu. Begitu juga boleh. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang terakhir, kegiatan ekstrakurikuler seperti apa yang ada di sekolahmu? Kegiatan ekstrakurikuler yang manakah yang kamu ikuti? Oke, ada 9 ilustrasi. Ini berkaitan dengan ekstrakurikuler ya. Yang pertama, ada orang menari. Kemudian yang kedua, menyanyi. Paduan suara ya sepertinya. Kemudian yang ketiga, bermain musik. Yang keempat, sudah bisa menebak, pramuka. Kemudian yang kelima, membawa kotak P3K, PMR. Yang keenam, pasukan pengibar bendera ya. Kemudian yang ketujuh, voli. Yang kedelapan, silat. Dan yang kesembilan, ada tanda batsu atau tanda silang. Mungkin tidak mengikuti ekskul apa-apa. Oke. Ini kosakatanya dan kita dengarkan audionya. 1、ダンス。ダンス部です。ダンス部に入っています。2、コーラス。コーラス部です。コーラス部に入っています。3、音楽。音楽部です。音楽部に入っています。4、ボーイスカウト。5、赤十字です。赤十字。6、国旗掲揚隊。国旗掲揚隊です。国旗掲揚隊に入っています。7、バレーボール。バレーボール部です。バレーボール部に入っています。8、シラット。シラット部です。シラット部に入っています。9、クラブに入っていません。Oke, kalau kalian perhatikan, hampir semuanya diakhiri dengan kata bu ya. Misalkan dan subu, kora subu, ongaku bu, boisu kauto bu, sekijuji bu, kecuali yang koki keotai tidak pakai bu. Kemudian bare boru bu, kemudian sirato bu, dan yang terakhir di situ ada kata kurabu. Nah, bu-nya itu dari kata kurabu. Artinya apa? Kurabu itu dari kata klub. Maksudnya ekskul ya. Jadi dansubu ekskul menari. Dansubu desu. Dansubu ni haiteimasu. Oke, di situ ada haiteimasu. Masuk. Berarti dansubu ni haiteimasu masuk ekskul menari. Korasubu ni haiteimasu masuk ekskul paduan suara. Ongakubu ni haiteimasu masuk ekskul musik. Boy Scout bu ni haiteimasu berarti masuk ekskul pramuka. Kemudian Sekijuji bu ni haiteimasu masuk
ekskul PMR. Kemudian kokike o tai ni haite imasu. Masuk pasukan pengibar bendera. Kemudian bareboru buni haite imasu. Berarti masuk ekskul voli. Sirato buni haite imasu. Berarti masuk ekskul silat. Nah, yang terakhir kurabuni haite imaseng. Oke, sesuai dengan tanda batsuinya ya, tanda silangnya. Tidak ikut atau tidak masuk ekskul. Nah, pasti tidak asing ya ilustrasi di video part 1 masih yang tema 9. Oke. 楽しそう。楽しそうですね。 Berbeda dengan ilustrasi kesan pada pembelajaran, yang ditanya kesan atau yang mengucapkan kesannya itu sudah merasakan mengikuti pembelajaran tersebut. Misalkan, Nihongo no benkyou wa omoshiroi desu. Nah, kalau di sini bukan omoshiroi, tapi omoshirosou. Nah, so-nya berarti kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kelihatannya atau sepertinya. Karena maksudnya di sini ketika seseorang yang tidak mengikuti sebuah ekskul, kemudian dia menyatakan kesannya pada ekskul tersebut, dia mengucapkan omoshirosou, sepertinya menarik ya, atau kelihatannya menarik. Kemudian muzukashishou, kelihatannya sulit, sepertinya sulit. Taihensou, sepertinya susah, sepertinya repot. Kemudian tanoshishou, sepertinya menyenangkan. Nah, di sini ada tabel. Tabel apakah ini? Di situ bagian atasnya ada hari ya. Oke, kalau yang belum tahu ini kanji dari hari. Yang pertama, kanji bulan untuk hari Senin atau Getsuyobi. Kemudian kanji api hari Selasa, Kayobi. Kanji air untuk hari Rabu, Suiyobi. Kanji pohon untuk hari Kamis, Mokuyobi. Dan terakhir kanji emas untuk hari Jumat, Kingyobi. Karena kita hanya hari sekolah. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini menunjukkan ekskulnya. Ekskul pertama. Oke, di sini 3 kali diadakan di hari Getsuyobi, Suiyobi, dan Mokuyobi. Sangkai. Kemudian yang kedua, ekskul yang kedua hanya diadakan 1 kali. Kayobi atau Ikkai. Kemudian ekskul yang ketiga, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari. Berarti setiap hari ya. Gokai. Kemudian yang keempat, ekskul yang keempat diadakan hari Selasa dan Kamis. 2 kali Nikai. Kita dengarkan audionya dulu. 1週間に3回あります。2、1週間に1回あります。3、5回です。1週間に5回あります。4、2回です。1週間に2回あります。 Oke. Dapat disimpulkan untuk menyatakan frekuensi berarti angka ditambahkan kai. 3 kali sangkai. Sangkai desu. 1週間に3回あります。1週間 1 minggu atau seminggu. 1週間に3回あります。Ada 3 kali dalam 1 minggu atau ada 3 kali dalam seminggu. Kemudian yang kedua,
1回です。1週間に1回あります。Ada sekali dalam seminggu. Kemudian 5回です。1週間に5回あります。Ada 5 kali dalam seminggu atau berarti mainichi, setiap hari. Yang terakhir 2回です。1週間に2回あります。Dalam 1 minggu 2 kali atau ada 2 kali dalam 1 minggu. Nah, kalau kalian ingat pada tujuan pembelajaran sebelumnya, untuk menyatakan lantai itu juga pakai ka ya, tapi agak berbeda, bisa dilihat dari lantai 3 dan 3 kali. Bukan sangkai kalau lantai 3, tapi sanggai. Sedangkan kalau sangkai itu berarti 3 kali. Untuk selebihnya, satu lantai tetap sama ikai, kemudian lantai 2 juga sama seperti 2 kali nikai. Sakura sedang bertanya tentang kegiatan ekskul. Temannya mengikuti ekskul apa? Apa kesan Sakura tentang ekskul temannya? Berapa kali kegiatan ekskul tersebut dalam seminggu? Oke, ada contohnya, kita dengarkan audionya. 1、エコさん、何部に入っていますか？コーラス部に入っています。へえ、楽しそうですね。1週間に何回ありますか3回あります。そうですか。Oke, Sakura bertanya pada Eko yang pertama ya. Eko-san, nani bu ni haite imasu ka? Nani bu. Berarti ekskul apa? Nani apa? Bu dari kata kurabu ekskul. Eko masuk ekskul apa? Kemudian Eko-sannya menjawab, Korasubu ni haite imasu. Ikut ekskul paduan suara. Kemudian Sakura-sannya, tanoshisou desu ne. Kelihatannya menyenangkan ya. Ishyukan ni nankai arimasu ka? Ada berapa kali dalam 1 minggu? Jawab Eko-san, sangkai arimasu. Ada 3 kali. So desu ka. Kemudian kita dengarkan yang kedua. 2、あゆさん、何部に入っていますか？ダンス部に入っています。へえ、面白そうですね。1週間に何回ありますか2回です。そうですか。Oke, sekarang Sakura-san bertanya pada Ayu-san. Ayu-san, nani bu ni haite imasu ka? Ayu masuk ekskul apa? Jawab Ayu-san, dansu bu ni haite imasu. Masuk ekskul menari. Kemudian omoshirosou desu ne. Sepertinya menarik ya. Ishyukan ni nankai arimasu ka? Ada berapa kali dalam seminggu? Jawab Ayu-san, 2 回desu. Ada 2 kali. Oke. Tadi ekskulnya dansu, haide. Kemudian kesannya omoshirosou, menarik. Menarik F. Oke. D, F, dan berapa kali? 2 kali. Audio yang ketiga. 3、ブディさん、何部に入っていますか？国旗掲揚隊です。国旗掲揚隊、1週間に何回ありますか？ Budi-san, nani bu ni haite imasu ka? Budi, masuk ekskul apa? Jawab Budi-san, koki keioutai desu. Berarti pasukan pengibar bendera. Kemudian kesan Sakura pada ekskul tersebut, taiheng so desu ne. Sepertinya susah ya. Ishyukan ni nankai arimasu ka? Ada berapa kali dalam seminggu? Jawab Budi-san, 1 回desu. 1 kali. Koki keioutai C. Kemudian taiheng so ha. Oke, kemudian berapa kali? 1 回, 1 kali. Yang terakhir. 4、マヤさん、何部に入っていますか？音楽部に入っています。音楽部、難しそうですね。1週間に何回ありますか？ 5回です。毎日ですか。 Maya-san, nani bu ni haite imasu ka? Maya, masuk ekskul apa? Jawab Maya-san, ongaku bu ni haite imasu. Masuk ekskul musik. Musukashi so desu ne.
kesannya Sakura terhadap ekskul musik sepertinya sulit ya. Kemudian, Ishukan ni nankai arimasu ka? Ada berapa kali dalam seminggu? Jawabnya sang, gokai desu. Gokai? Terus, mainichi desu ka? Kaget. Setiap hari ya, karena hanya 5 hari sekolah. Oke, tadi ekskulnya A, kemudian kesannya sulit. Musukashi berapa kali? Go. Percakapan, mari kita dengarkan. エコさん、何部に入っていますか？コーラス部です。へえ、楽しそうですね。1週間に何回ありますか3回です。そうですか。Eko-san, nani bu ni haiteimasu ka? Eko masuk ekskul apa? Korasubu desu. Masuk ekskul paduan suara. Tanoshisou desu ne. Sepertinya menyenangkan ya. Ishukan ni nankai arimasu ka? Ada berapa kali dalam seminggu? Jawab Eko-san, 3 kai desu. 3 kali. So desu ka? Terakhir ketinggalan. Oke. Apa yang telah dipelajari di tema ini? Saat belajar, apa yang dirasakan? Mari kita melakukan refleksi. Oke, matome dari tujuan pembelajaran pertama ya. Yang pertama, bertanya jawab tentang jadwal pelajaran. Pertanyaannya, Nihongo wa itsu desu ka? Pelajaran bahasa Jepang kapan? Jawabnya misal mokuyobi desu, hari Kamis. Kemudian kayobi ni rekishi o benkyou shimasu. Bisa menjawab dengan model yang seperti ini juga. Benkyou shimasu artinya belajar, berarti belajar sejarah di hari Selasa. Oke, yang kedua, mengungkapkan kesan tentang pembelajaran di sekolah. Misalkan, Nihongo no benkyou wa dou desu ka? Do desu ka? Bagaimana? Pelajaran bahasa Jepang bagaimana? Misalkan kesannya musukashi desu. Pelajaran bahasa Jepang sulit. Kemudian yang ketiga, memandu tamu di sekolah. Menunjukkan ruang kelas dengan cara koko wa toshoshitsu desu. Di sini perpustakaan. Kemudian contoh lain, misalkan bertanya, komputer shitsu wa doko desu ka? Lab komputer di mana? Misalkan jawabnya sanggai desu, lantai 3. Yang keempat, menyebutkan tempat melakukan suatu kegiatan. Reihaijo de oinori shimasu. Beribadah di tempat ibadah. Reihaijo, tempat ibadah. Yang kelima, melaporkan kebersihan ruang di sekolah setelah survei. Toire wa totemo kirei desu. Toiletnya sangat bersih. Kemudian yang keenam, bertanya dan mengonfirmasi seragam yang digunakan saat kegiatan tertentu. Contoh kalimatnya, misalkan pertanyaan, Chitsugi shiken no toki nani o kimasu ka? Saat UKK memakai pakaian apa? Contoh jawabannya, shiro tokuro no seifuku o kimasu. Memakai seragam putih hitam. Yang ketujuh, bercakap-cakap tentang kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Misal pertanyaannya, nani bu ni haiteimasu ka? Masuk ekskul apa? Ongaku bu ni haiteimasu. Masuk ekskul musik. Yang kedelapan, menyatakan frekuensi kegiatan dalam seminggu. Ishukan ni nankai arimasu ka? Ada berapa kali dalam seminggu? Contoh jawabannya, sangkai arimasu. Ada 3 kali. Hal baru apa yang dapat kalian temukan atau kalian sadari dalam pembelajaran tema ini? Silakan kalian refleksikan. Sekian pembahasan tema 9 sudah lengkap ya, 6 tujuan pembelajaran. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Ja mata.